Pernah nggak sih kamu ngebayangin hidup di era seperti sekarang tapi tidak ada sosial media? Rasanya nggak mungkin ya teman-teman ya. Tapi kalian tahu nggak sih semua platform media sosial yang populer yang kita gunakan sehari-hari itu sebenarnya terlahir dari sebuah keresahan para pendirinya. Mulai dari yang pengen ngilangin rasa bosan, sampai ada yang pengen mengubah cara komunikasi, bahkan sampai yang asal usulnya tuh cuma pengen karena nyari jodoh. Di video kali ini aku akan mengajak kalian berkenalan lebih jauh lagi dengan 8 sosial media paling populer yang kita gunakan setiap harinya teman-teman. Let's go. Pertama ada LinkedIn. Didirikan oleh seorang Reid Hoffman dan timnya. Reid Hoffman itu adalah seorang mantan investor awal dari PayPal teman-teman. Kalau teman-teman tahu kasus PayPal ya, dimana mafia itu kontroversial banget, dan gue bakal bahas tentang PayPal di video berbeda. Silahkan tunggu aja guys, stay tune. Nah balik lagi, LinkedIn teman-teman itu berakar dari Reid Hoffman yang berpikir bahwa banyaknya profesional itu butuh tempat online untuk networking dan juga mencari pekerjaan. Awalnya ini tuh cuma buat ngupload CV digital, tapi sekarang sudah lebih dari itu ya. Sekarang sudah menjadi platform personal branding dan juga pencari lowongan kerja. Nah kalau sekarang LinkedIn dipakai oleh anak-anak muda untuk flexing gaji mereka, apakah masih sesuai dengan visi dan misi awalnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, lanjut. Kedua, kita ada Facebook di tahun 2004. Didirikan oleh seorang Mark Zuckerberg dan tim Harvard yang terdiri dari Eduardo Severin, Dustin Moskovitz, Chris Hughes. Awalnya guys, ini tuh ya cuman buat anak-anak Harvard doang, mahasiswa Harvard saja gitu, biar bisa connect satu sama lain dan mungkin ya supaya tahu siapa yang masih single. Dan hebatnya dari kampus ini guys ya ke dunia, dan dari dunia bahkan menjadi raksasa loh, raksasa media sosial dan juga raksasa teknologi dengan 3 miliar pengguna aktif hingga saat ini. Nah pertanyaannya, kalau misal nih Facebook lahir bukan dari urusan percintaan di kampus, kira-kira bakal segede ini gak ya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Lanjut. Di urutan ketiga itu ada YouTube teman-teman di tahun 2005. Didirikan oleh seorang Judd Hurley, Steve Chen, Joe Karim, mantan PayPal lagi, mantan investor PayPal lagi. Berawal dari keresahan mereka, di mana mereka ini kesulitan membagikan atau sharing video secara online, sehingga terlahirlah platform ini. Video pertamanya itu kalian pasti udah tahu, legend banget guys. Bahkan gak sedikit youtuber yang coba ngeparodin ngereka ulang Me at the Zoo itu, yang udah 20 tahunan lebih lah itu. Dan sekarang sampai menjadi sebuah ya televisi killer lah, TV global dengan 2,7 miliar user atau pengguna. Gila kan? Nah momen penting guys, sebenarnya YouTube sendiri tuh dibeli pada tahun 2006 oleh Google ya, seharga 1,65 miliar US dollar. Nah disinilah kita tahu bahwa Google ternyata powerful banget ya, dan dia kayak bisa ngebaca tren ke depannya itu orang bakal banyak bermain video gitu ya. Jadi sebuah investasi yang sangat bagus ya, keputusan yang dibuat Google pada saat itu. Nah kalau kira-kira nih nggak ada YouTube guys, kira-kira ada nggak ya satu profesi yang bisa ngebuat seorang biasa bisa kaya mendadak cuy? Kayak kalian bukan artis tapi bisa terkenal dan kaya mendadak, bisa ada nggak ya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Lanjut, nomor 4 kita ada Twitter di tahun 2006. Didirikan oleh seorang Jack Dorsey, Bill Stone, Evan Williams, Noah Glass. Berawal dari mereka yang resah akan sulitnya membuat status pendek secara real time. Ya ibaratnya kayak mereka tuh pengen bikin SMS tapi sifatnya publik gitu loh, dengan memanfaatkan internet tentunya. Batas awal karakternya tuh 140 karakter. Jadi tempat mendebatkan banyak hal, bahkan debat politik, bahkan sampai membuat trending. Dan momen pentingnya, Twitter diakuisisi oleh Elon Musk pada tahun 2022 dan berganti nama menjadi X seperti sekarang. Nah kalau menurut kalian ya, Twitter itu atau X itu sebenarnya masih media sosial atau sebuah arena debat politik ya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Lanjut, nomor 5 itu ada WhatsApp di tahun 2009. Didirikan oleh seorang Jen Koum dan Brian Acton. Nah ini beda lagi, mereka mantan Yahoo ya, bukan PayPal kayak yang sudah-sudah. Berawal dari kekesalan mereka dengan SMS berbayar yang mahal guys, mereka akhirnya pengen membuat atau ngebikin chat gratis via internet. Awalnya sih cuma
chat-chatan biasa, kemudian ada statusnya, kemudian ada grupnya, kemudian waduh banyak sampai seperti sekarang ya fiturnya. Bahkan ada WhatsApp bisnis yang sangat membantu kalian para UMKM. WhatsApp dibeli pada 2014 juga oleh Facebook dengan harga 19 miliar US dollar. Nah, kalau misal nih guys, WA mati satu hari aja ya, kira-kira kalian tuh hidup kalian bakal kacau atau enggak? Tulis di kolom komentar ya. Lanjut di urutan ke-6 kita punya Instagram pada tahun 2010. Didirikan oleh seorang Kevin Systrom dan Mike Krieger. Awalnya mereka ini butuh sebuah platform simple untuk nge-share foto dengan filter guys. Di awal peluncurannya Instagram hanya support untuk iOS teman-teman. Tapi 2012 udah bisa masuk ke Android. Ini juga diakuisisi lagi oleh Facebook oleh Mark Zuckerberg di tahun 2012 dengan seharga 1 miliar US dollar. Dan sekarang platformnya itu sudah bergeser ke arah Reels, di mana menjadi pusat bagi para influencer, bisnis, artis, selebgram dan segala macam-macamnya lah. Kalian tahu lah. Nah, menurut kalian nih, Instagram sekarang masih soal foto-foto kayak dulu atau berubah menjadi TikTok versi lain? Ngeri-ngeri sedap ya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Lanjut di nomor 7 atau urutan ke-7 kita punya yang namanya Snapchat di tahun 2011. Didirikan oleh seorang Evan Spiegel, Bobby Murphy, Reggie Brown. Berawal dari keresahan mereka dengan chat dan juga foto-foto yang permanen. Jadi kalau kalian sadar, sosmed-sosmed yang lain tuh tadi kayak Facebook segala macam itu kan sifatnya permanen ya guys. Ketika kalian ngupload foto jelek, ya bakal kayak gitu terus kalau nggak kalian hapus gitu loh. Sehingga mereka merasa bahwa ini membatasi ekspresi para anak muda gitu loh. Sehingga ya harus menampilkan yang bagus. Kayak contohnya Instagram tuh. Emang kalian kira semua yang di situ ganteng dan cantik seterusnya gitu ya? Pas di foto doang kan. Oke, gue takut sih ngomong ini. Lanjut. Nah, karena hal itulah terlahir yang namanya Snapchat. Fiturnya cukup banyak, mulai dari story, filter AR, Bitmoji, dan lain-lain ya. Bahkan sebenarnya guys, gak sedikit ide-idenya mereka ini yang bisa dibilang agak diinspirasi atau agak ditiru oleh IG dan TikTok. Dan hingga saat ini, Snapchat itu masih kuat banget di Amerika dan juga Eropa. Kalau misalnya nih, Snapchat lahir di Indonesia nih, kira-kira bisa saingin IG nggak ya? Atau Snapchat itu di awal udah booming dulu nih di Indonesia gitu. Kira-kira IG apa kabar? Dan TikTok? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Oke, lanjut sekarang. Di urutan ke-8 kita punya TikTok atau Douyin maksud saya, sorry. Douyin di tahun 2016, 2017-an lah. Didirikan oleh seorang Zhang Yiming dari ByteDance, teman-teman. Dimana ini berawal dari keresahan beliau yang membutuhkan hiburan cepat, singkat, padat, dan jelas. Semoga harimu Senin terus. Douyin ini pertama kali dirilis di Cina, kemudian untuk global itu namanya berganti menjadi TikTok. Nah, buat kalian nih anak-anak Gen Z yang masih di era 2000-an awal ya, hampir milenial ya. Gue yakin guys, kalian pasti nggak asing dengan yang namanya Dub Smash. Yes, Dub Smash itu booming banget dulu. Gue juga inget banget itu banyak YouTuber bahkan TV juga bikin yang namanya ya tren-tren Dub Smash tersebut. Nah, TikTok ini iya mirip kayak gitu loh. Awalnya juga cuman buat lip-sync, happy-happyan, lucu-lucuan gitu kan, lagu-laguan gitu. Tapi sekarang bedanya dengan Dub Smash adalah TikTok itu punya sebuah sistem yang sangat berbeda, yang sangat menurut gue sangat jenius ya, genuine dibanding si Dub Smash yang udah apa kabar sekarang. Gue bakal bahas kegagalan Dub Smash atau kebangkrutan Dub Smash melawan TikTok di konten berbeda. Silahkan tunggu aja, stay tune. Nah, sistem tersebut yang gue maksud, kalian pasti udah tahu lah ya, apalagi sekarang tuh udah umum banget yaitu algoritma yang sifatnya tuh FYP yang bikin kecanduan, ketagihan. Bahkan kalian itu nge-scroll cuma 5 menit tapi tiba-tiba udah 1 jam. Dan sekarang menjadi saingan utama bagi YouTube dan juga Instagram guys. Sampai YouTube dan Instagram nih bikin gimana sih caranya untuk menahan powerfulnya TikTok. YouTube aja sampai bikin YouTube Shorts gitu loh.
Nah sekarang gue mau tanya nih sama kalian, TikTok itu sebenarnya bikin kita lebih kreatif atau justru bikin generasi kita malah kecanduan nge-scroll tanpa stop? Apalagi dengan maraknya konten-konten AI yang wah bahkan kayak menteri keuangan aja kalian pakai AI gitu loh, kayak sampai rumahnya dijarah padahal AI. Dan ya itu fuck up banget. Dan ya silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian. Kalau pengen ngebacotin gue juga boleh, silahkan, let's go. Dan itu aja sih 8 sosial media paling populer di dunia hingga saat ini teman-teman, dimana ternyata mereka ini terlahir dari keresahan-keresahan para pendirinya ya. Tapi tumbuh menjadi sebuah media global raksasa lagi. Iya kan? Bahkan sampai mengubah pola hidup dan cara hidup kita, guys. Nah, pertanyaan terakhir nih, kalau misal kamu cuma boleh pakai satu media sosial seumur hidup, kira-kira kamu bakal pilih yang mana? Gue penasaran dengan pilihan kalian, silahkan komentar di bawah biar kita bisa berdebat lebih jauh lagi.